selamat datang kembali di Inconomics. Pada video hari ini saya akan membahas lebih dalam tentang aktivitas pokok dalam akuntansi. Nah, pembahasan ini sempat saya bahas secara sekilas di video saya sebelumnya tentang 5 hal menarik yang perlu kamu tahu tentang akuntansi. Kalian udah nonton belum? Nah, jadi dalam akuntansi itu meliputi 3 aktivitas pokok, yaitu yang pertama adalah pengidentifikasian, yang kedua mencatat, dan yang ketiga adalah pelaporan atau melaporkan. Nah, kita mulai dulu ke aktivitas yang pertama, yaitu mengidentifikasi. Oke, kita mulai dengan aktivitas pokok yang nomor 1 dalam akuntansi. Aktivitas yang pertama adalah tentang identifikasi, artinya proses mengidentifikasi peristiwa atau transaksi ekonomi yang relevan dengan bisnis organisasi. Nah, apa yang masuk ke dalam aktivitas ekonomi pada suatu organisasi bisnis mungkin berbeda dengan aktivitas ekonomi yang terjadi pada organisasi lain. Jadi ini sangat ditentukan pada jenis usaha atau jenis bisnis yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Nah, organisasi bisnis itu pada hakikatnya mirip-mirip dengan individu. Dalam hal apa? Dalam hal mereka melakukan upaya-upaya untuk bisa memperoleh penghasilan, ya. Jika upaya tersebut dilakukan dan membutuhkan pengorbanan, kemudian harus mengeluarkan suatu nilai moneter tertentu, dan upaya tersebut untuk tujuan yang relevan sesuai bisnis usahanya, maka aktivitas tersebut bisa dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi yang dimaksud dalam proses pengidentifikasian ini meliputi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan, untuk meningkatkan kekayaan, dan untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Contohnya apa sih realnya? Misalnya kita ambil contoh perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu usahanya adalah mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu aktivitas pokok kedua dalam akuntansi, yaitu mencatat. Artinya mencatat apa nih? Artinya kita akan melakukan pencatatan atas aktivitas atau transaksi ekonomi yang terjadi dalam satuan moneter secara sistematis dan sesuai dengan urutan waktunya atau kronologisnya. Contohnya gimana nih? Misalnya kita ambil contoh tanggal 1 September 2020. Perusahaan melakukan pembayaran atas beban listrik senilai 5 juta secara tunai, ya. Maka kita akan catat transaksi ini dalam bentuk jurnal, ya, dengan memasukkan informasi berupa 1, tanggalnya berapa, kemudian yang kedua jumlah nominalnya berapa nih, satuan moneternya, ya, misalnya 5 juta rupiah. Lalu yang ketiga, kita akan memasukkan akun-akun yang terpengaruh akibat transaksi tersebut. Akun yang pertama adalah kas, karena tadi pembayarannya dilakukan secara tunai, maka uang kas kita akan berkurang. Lalu yang kedua adalah akun biaya listrik, karena pembayaran tersebut dilakukan untuk pembayaran listrik, ya. Oke. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di aktivitas pokok yang ketiga dalam akuntansi, yaitu pengkomunikasian, ya. Artinya apa nih pengkomunikasian? Artinya mengkomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dalam video sebelumnya saya sempat membahas bahwa pengguna dari informasi akuntansi ini terbagi menjadi 2 secara general, yaitu pihak internal dan pihak eksternal, ya. Nah,
internal user. Kita bahas internal user dulu, alias pengguna internal dari informasi akuntansi suatu perusahaan ya. Biasanya internal user adalah manajer yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan menjalankan bisnis. Contohnya apa nih? Informasi-informasi yang bisa dipenuhi oleh informasi akuntansi bagi pengguna internal. Misalnya ini, bagian finance pengen tahu nih, kalau ada keputusan untuk membagikan dividen bagi pemegang saham, maka jumlah uang kas yang dimiliki perusahaan itu cukup apa enggak ya? Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, misalnya bagian marketing mau tahu nih, ketika mau launching produk ya, mereka mau ngasih harga berapa ya sama produk tersebut, tentu saja dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang bisa dimaksimalkan ya. Kemudian bagian personalia nih contohnya, bagian personalia mau tahu nih, kalau seandainya mau ada kebijakan tentang kenaikan gaji bagi karyawan di seluruh perusahaan ya, apakah perusahaan punya kemampuan untuk membayar atau tidak. Lalu contoh lain dari pihak manajer, misalnya manajer pengen tahu nih, kira-kira lini produk yang paling memberikan keuntungan atau profitable bagi perusahaan itu lini produk yang mana? Ada nggak sih lini produk yang sebaiknya dieliminasi atau dihentikan produksinya? Misalnya karena pertimbangan bahwa lini produk tersebut tidak memberikan keuntungan yang signifikan gitu. Nah, jadi pengguna internal itu membutuhkan informasi yang sifatnya lebih detail dan dalam jangka waktu tertentu supaya bisa membuat keputusan yang tepat ya, tepat keputusannya juga waktunya tepat. Nah, penyediaan informasi untuk pengguna internal secara spesifik itu dipelajari dalam ilmu yang namanya ilmu akuntansi manajemen. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang external user atau pengguna eksternal dari informasi akuntansi ya. Nah, external user dari informasi akuntansi itu siapa? Individu atau organisasi yang membutuhkan informasi tentang suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya misalnya siapa? Satu, misalnya contohnya investor. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk membuat keputusan apakah dia mau membeli, mau mempertahankan atau menjual kepemilikan saham atas perusahaan tertentu. Terus contoh lainnya misalnya kreditur. Kreditur itu pemberi kredit, pemberi pinjaman ya. Kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk menganalisa resiko pemberian kredit. Misalnya nih, ada suatu bank mau memberikan kredit kepada perusahaan. Kira-kira bisa bayar lagi nggak ya perusahaan ini? Kira-kira ada resiko akan terjadi pilot atau tidak ya? Kalau pilot berarti nanti perusahaannya nggak bisa bayar dan akibatnya adalah bank akan menderita kerugian. Nah, contoh lainnya adalah misalnya dari pemerintah. Pemerintah juga merupakan external user dari informasi akuntansi. Misalnya otoritas pajak. Otoritas pajak membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan itu sudah mematuhi ketentuan perpajakan yang diterapkan atau tidak ya. Kemudian ada contoh lain misalnya konsumen atau mungkin serikat buruh dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari berbagai pihak ya, maka perusahaan menerbitkan suatu laporan yang namanya laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari berbagai pihak yang sangat beragam. Nah, laporan keuangan itu sendiri terdiri dari beberapa komponen ya. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Oke, semua penyusunan laporan keuangan ini diatur dalam standar akuntansi keuangan. Kalian bisa cek-cek di PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Nah, penyajian laporan keuangan ini sifatnya wajib ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau listing di bursa.
I hope you enjoy the video. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh ketik di bawah. Nanti saya coba untuk menjawab ya. Sampai jumpa lagi. Dah.